Kenapa Anda harus jadi pembeli setia di PT KLPI? Ya, kenapa Anda harus jadi pembeli setia di PT KLPI? Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Satu, Bapak Ibu, hubungannya dengan cara cari uang. Kita berbisnis, kita ngapain pun intinya cari uang dulu lah. Ya, kita beresin urusan kampung tengah dulu ya, urusan perut dulu ya, cari uang dulu. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di depan ini, di depan layar Bapak Ibu semua, muncul di situ foto orang-orang ganteng. Ya, di situ kebetulan belum ada wanita. Karena belum saya tampilkan. Sebenarnya banyak, tapi belum saya tampilkan. Bapak Ibu, di halaman ini ya muncullah orang yang punya IG. Bapak Ibu pasti main IG, punya Facebook, punya WhatsApp. Ya, pasti ada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga pasti pernah belanja di Alfamart, pernah belanja di Indomaret. Itu owner-ownernya tuh, tampang-tampangnya. Bapak Ibu pasti pernah lihat antrian. Kalau tidak, Bapak Ibu ikut antri di Migacoan. Ya, terus Bapak Ibu pasti pernah belanja di Shopee dan Tokopedia. Mungkin Bapak Ibu juga ya pernah pesen tiket perjalanan atau tiket hotel di Traveloka. Dan mungkin juga, atau bukan mungkin, pasti Bapak Ibu sudah pernah pakai aplikasi Gojek, GoFood, ataupun Grab. Nah, ini adalah tampang-tampangnya orang-orang yang punya sistemnya. Ya, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dia punya sistemnya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu pakai aplikasi mereka, apakah aplikasi itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu? Itu yang pertama. Apakah aplikasi yang Bapak Ibu pakai sesuai dengan harapan Bapak Ibu? Sesuai. Ya, sesuai. Bapak Sesuai. Ibu cuma bedanya Bapak Ibu nggak bisa tanya jawab kayak gini sama mereka. Bapak Ibu tidak dikasih kesempatan kasih ide sama mereka. Betul. Bapak Ibu tidak dibikinkan sebuah forum untuk ngobrol sama mereka. Enggak mau pakai-pakai, nggak mau pakai tinggal. Itu satu. Kedua, pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu, apakah mereka memikirkan pensiunnya Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Ya, Pak Santos jangan dicoret. Boro-boro. Ya, apakah mereka peduli dengan keluarga Bapak Ibu? Nanti sekolahnya bayar gimana? Tidak. Tidak. Nah, mereka hanya peduli bagaimana mereka punya omset. Salah nggak Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak. Nah, tidak salah. Ini bisnis, saudara. Inilah yang namanya cari uang. Lalu kalau ada KLP yang datang, ngajak kita pensiun bareng, masa iya Bapak Ibu waktu diajarin JPJM, malah semua nuntut, semua berharap. Nah, ya Pak Santos jangan dicentang-centang, biar tahu ya Pak Santos. Tapi jangan dicoret Pak, nanti layarnya dicoret terus. Ya, teman-teman semua inilah tampang-tampang wajah-wajah orang-orang sukses dan Bapak Ibu perlu garis bawahi, mereka hanya memiliki sistem. Itu yang pertama. Kedua, mereka sudah selesai merintis sistem. Ada satu toko online yang dulu dirintis dan sekarang lagi turun, namanya Bukalapak. Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar. Bukalapak saat hari ini Bapak Ibu, dia tidak tutup tapi dia sudah mulai terjun ke bawah. Ya, itu Bukalapak. Oke ya teman-teman ya, ini tampang orang yang pertama, namanya pemilik sistem. Oke, sekarang lihat kedua. Saya yakin Bapak Ibu pernah lihat juga orang-orang ini. Bukan orangnya, tapi bisnisnya. Ya, ada yang dagang baju, ada yang dagang sayuran, ada yang dagang di pasar, ada yang dagang di toko. Semua dagangan boleh Bapak sebut. Ada yang jual pecel lele, ada yang jual apapun. Ya, Bapak Ibu pasti pernah lihat. Mungkin juga kita juga salah satu dari mereka. Ya, kita salah satu dari pedagang-pedagang tersebut. Jadi kita bisa merasakan dan kita bisa tahu apa rasanya jadi pedagang. Bapak Ibu coba bandingkan senyum mereka. Ya, coba yuk bandingkan senyum mereka. Ya, tuh, Bapak Ibu. Beda nggak senyum mereka? Beda. Beda ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong bedakan. Merengut. Bedakan antara pemilik sistem sama pemilik produk. Beda, teman-teman. Ya. Jadi tolong jangan samakan pebisnis sama pedagang. Jangan samakan itu. Beda. Ya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, yang ini yang ketiga. Ya, orang ini pegang kepala, tidak lagi mikirin bisnisnya. Orang ini lagi pegang kepala karena mikirin pekerjaan bosnya, mikirin usaha bosnya, mikirin kantong bosnya, Bapak Ibu. Orang ini namanya karyawan. Kita sering temukan dan Bapak Ibu, saya cerita ini tidak sentimen dengan karyawan. Ya. Orang tua saya kerja juga Bapak Ibu untuk menafkahi saya. Jadi saya tahu banget yang namanya karyawan itu kayak apa.
Sayangnya Bapak Ibu, saat ini karyawan ini mau digantikan pakai robot. Sudah banyak teknologi-teknologi, sudah banyak sekarang Bapak Ibu robot-robot yang sudah ada di pasaran. Ini bukan ngomong kosong, Bapak Ibu cari di Google, cari di YouTube, cari di IG, silakan cari. Ya, Bapak Ibu boleh searching deh di situ. Buktikan apakah Basri ini ngomongnya ngalor ngidul, yang jangan-jangan Pak Basri ini lagi ngayal segala macam. Ya, semua karyawan Bapak Ibu sedang mau digantikan pakai robot. Kenapa? Jelas sekali robot itu cuma dibayar pakai baterai dan casan. Nggak perlu kasih THR, nggak perlu kasih lemburan. Ya, teman-teman semua. Nggak perlu cuti. Ya, di Cina, Bapak Ibu ada satu pabrik nama perusahaannya Xiaomi. Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar handphone Xiaomi. Itu di pabriknya Bapak Ibu tidak ada satupun manusia di dalamnya, semuanya robot. Dia bikin handphone Bapak Ibu 1 detik, 10 menit itu satu handphone. Bayangin, robot itu IQ-nya 140, ya, begitu luar biasa Bapak Ibu, robot itu. Ya, di Bandung di Rumah Sakit Boromius Bapak Ibu sudah ada robot yang operasi lutut. Di Bandung, bukan di luar negeri, Bapak Ibu. Ya, jadi karyawan-karyawan sekarang, Bapak Ibu lagi puyeng, lagi luar biasa pusing. Tapi dia bukan pusing mikirin uangnya, dia mikir urusan perusahaan atau kerjaan bosnya. Ya, lanjut. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik gambar ini. Ya, konsentrasi di sini. Ada 3 komponen perdagangan, Bapak Ibu. Ada 3 komponen perdagangan. Yang pertama itu adalah pemilik. Yang kedua adalah karyawan. Yang ketiga adalah pembeli. Ya, perhatikan. Dalam 3 komponen ini, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Apa yang paling dibutuhkan dalam proses perdagangan menurut Bapak Ibu? Ada pemilik, ada karyawan, ada pembeli. Dari ketiga komponen ini, menurut Bapak Ibu, apa yang paling dibutuhkan? Pemilik, karyawan, atau pembeli, Bapak Ibu? Pembeli. Pembeli, setuju. Ya, pembeli paling dibutuhkan. Buktinya apa, Pak Basri? Coba perhatikan, Bapak Ibu. Kalau ada pemilik, ada karyawan, tidak ada pembeli, apa yang terjadi? Harga dagang nggak jadi. Ya, omsetnya nggak ada, tutup Bapak Ibu. Bayar gaji karyawan nggak cukup duit, bangkrut. Ya, yang kedua, kalau ada pemilik sama pembeli, tidak ada karyawan, masih aman. Pemiliknya akan layani pembeli. Contohnya Bapak Ibu gedor warung tengah malam, Bapak Ibu mau beli sesuatu yang penting banget, ya Bapak Ibu bisa dilayani, nggak butuh karyawan. Perdagangan tetap bisa jadi. Tidak ada pemilik Bapak Ibu, adanya karyawan sama pembeli. Ya, Bapak Ibu mau butuh apa? Bapak Ibu tinggal sebut. Saya mau cari rumah loh di ujung sini, bisa carikan. Karyawan bisa cariin. Dia bisa cari pemiliknya atau jangan-jangan karyawannya jadi pemiliknya. Ya, tapi kalau pemilik sama karyawan tanpa pembeli, bisnisnya nggak jalan, dagangnya stop. Jadi artinya Bapak Ibu, pembeli itu punya peranan-peranan yang sangat penting sekali di dalam namanya dunia perdagangan. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapakah pembeli itu? Anda dan saya, kita semua adalah pembeli. Karyawan adalah pembeli, pemilik pun adalah pembeli. Bapak Ibu, semua pedagang, bahkan orang-orang sukses yang tadi kita lihat, ketika mereka ada di masyarakat, ketika mereka ada di supermarket, mereka juga pembeli. Selama dia manusia, Bapak Ibu, dia pasti jadi pembeli. Kenapa? Karena dia butuh sebuah produk. Ya minimal dia butuh makan, dia butuh minum, Bapak Ibu. Jadi semua orang adalah pembeli, Bapak Ibu. Ya, pakai klik. Lanjut, teman-teman. Di mana posisi kita saat ini? Ya, mungkin ada yang jadi pemilik, mungkin ada yang jadi karyawan, mungkin ada yang jadi pembeli saja. Ya, nah Bapak Ibu, sekarang saya tanya. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, siapa yang paling memiliki banyak uang? Antara pemilik, karyawan, dan pembeli. Siapa Bapak Ibu? Pemilik. Pembeli. Hah? Pembeli. Pembeli. Yang paling banyak Pembeli. memiliki uang Bapak Ibu? Pemilik. Pembeli. Hah? Saat ini yang punya uang paling banyak adalah pemilik. Pemilik. Saat ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa pemilik Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Karena mereka punya sistem dan mereka punya karyawan yang cari uang buat mereka. Kalau kita cari uang buat kita hanya punya waktu 12 jam, maksimal 24 jam. Setiap orang sama. 1 hari 24 jam. Tapi Bapak Ibu tahu nggak pemilik itu punya Mana waktu Mas Andi sepatu? Punya waktu 24 jam. Woi, semua yang namanya pemilik Bapak Ibu, semua yang namanya pemilik itu punya waktu ribuan jam sehari. Bapak Ibu tahu nggak berapa jam yang dimiliki pemilik Indomaret dalam sehari? Kalau kita kan 24 jam.
Bapak Ibu tahu nggak dia punya waktu berapa jam dalam sehari? Nah, cara hitungnya gampang. Kalau dia punya 10 karyawan, artinya dia punya waktu 10 kali 24 jam. Dia punya 240 jam dalam sehari, Bapak Ibu. Kenapa gitu, Pak Basri? Karena dengan uangnya dia beli waktu orang itu, karyawan-karyawannya. Kalau dia punya 1.000 karyawan, berarti dia punya 24.000 waktu per jam, Bapak Ibu. Dia punya orang-orang yang cari uang buat dia setiap hari. Keren nggak, Bapak Ibu? Itu lihat Gojek. Kalau dia mau tarik orderan 1 jam, berarti ada 4 juta driver Gojek nih, Bapak Ibu. Berarti owner sistem dari Gojek punya 4 juta jam dalam waktu 1 hari. Karena ada 4 juta orang cari uang buat dia. Kalau satu driver tarik 2 jam atau kerja 2 jam, artinya dia punya 8 juta jam dalam 1 hari. Sementara kita, Bapak Ibu, cari uang sendirian hanya punya 24 jam, teman-teman. Makanya nih kalau pulang badan-badan pegel ya, pengen kerokan, pengen diurut. Ya, uang kurang, pengen diurut sama ibu di rumah ya, nggak berani ngomongnya. Ya, saya berharap Bapak Ibu paham. Kita hanya punya waktu 24 jam. Tapi pemilik sistem, dia punya ribuan jam sehari. Mereka memiliki itu. Tanpa harus mereka turun ke lapangan kerja. Bapak Ibu pernah nggak ketemu ownernya Indomaret atau ownernya Alfamart di Alfamart Indomaret? Pernah nggak Bapak Ibu lagi belanja di sana lalu mereka layani Bapak Ibu? Pernah nggak ketemu? Ketemunya sama tukang parkir, Pak. Ya, nggak pernah Enggak. ketemu. Ya. Dan Bapak Tidak, Ibu tahu karena yang namanya kita karyawan itu? Karyawan itu mencari nafkah buat keluarganya dan mencari nafkah buat bosnya. Dan saya berani garansi Bapak Ibu, nafkah yang dia cari buat bosnya lebih besar daripada nafkah yang dia cari buat keluarganya. Dan sekali lagi, itu tidak salah. Itulah saat ini sistem yang ada di sekitar kita hari ini. Bapak Ibu suka tidak suka, itulah aturan mainnya. Suka tidak suka, itulah yang harus dikerjakan. Ya, teman-teman semua. Ya, 3 komponen perdagangan. Kenapa pemilik hari ini punya banyak uang? Dia punya sistem dan dia punya karyawan, dia punya orang-orang yang cari uang buat mereka. Ya, perhatikan baik-baik. Menurut Anda, seharusnya siapa yang punya banyak uang? Nah, ini benar Pak Esmen. Harusnya kita, Bapak Iya, Ibu. pembeli. Iya, Karena pembeli. dengan kita punya banyak uang, kita baru bisa belanja. Baru kita bisa memenuhi kebutuhan kita, baru kita bisa jalankan omset, Bapak Ibu. Ya, harusnya kita. Tapi kenapa pemilik yang punya banyak uang? Kenapa bukan kita? Kita nih Bapak Ibu kalau habis gajian numpang lewat. Uang kita numpang lewat di bank, bank dapat duit loh, saudara. Perhatikan nggak? Bapak Ibu dapat Ya. gaji, bank langsung potong 10.000 sebulan. Bapak Ibu punya uang 3 juta, tetap dipotong 10.000. Numpang lewat aja bayar Bapak Ibu. Ya. Padahal uang Bapak Ibu ada di sana. Bapak Ibu pernah protes nggak? Enggak. Nggak pernah protes. Coba kalau Bapak Ibu protes, emang gua pikirin. Mau ikut, nggak mau tutup aja rekeningnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali. Aduh, Pak, jangan dicoret-coret, Pak. Boleh tolong dihapus dulu, Pak. Nanti layarnya jadi rusak semua nih, Pak. Ah, makasih, Pak. Aduh, ya. Makasih ya, Pak. Oke. Ya, teman-teman. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Seharusnya pembeli yang punya banyak uang. Kita punya banyak uang. Nah, yuk masuk lagi ke sini. Lebih lanjut. Kenyataannya pemilik Bapak Ibu. Kenapa? Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi, teman-teman. Kenapa pemilik bisa punya banyak uang? Satu, pemilik punya sistem dan punya karyawan yang kerja buat dia. Karyawan adalah orang yang mengerjakan sistemnya. Karyawan tuh yang mengerjakan sistemnya. Karyawan itu mencari nafkah buat keluarganya plus mencari nafkah buat pemilik sistem. Dan tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu, saya pastikan nafkah yang diberikan untuk pemilik sistem lebih besar daripada nafkah yang diberikan untuk keluarganya. Lebih besar. Dan Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu nggak suka, Bapak Ibu resign.
Kejam nggak? Kejam sekali, Bapak Ibu. Justru KLP nggak kejam, semua membernya yang kejam. Ngeri, Bapak Ibu. Kalau kita nggak kejam, semuanya kejam. Tapi kalau perusahaan, siapa yang berani? Bapak Ibu mau demo kek, tuh setiap 1 Mei pada demo buruh. Apa yang terjadi? Emang habis demo langsung kaya, Bapak Ibu? Enggak, teman-teman. Ya, inilah kenyataannya. Inilah yang saat ini terjadi. Dan kenapa alasannya pemilik punya banyak uang? Jelas, dia ada orang, ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja cari uang buat dia. Sementara pembeli hanya jadi pengguna sistem. Anda pakai OVO, Anda pakai Tokped, Anda pakai GoPay, Anda pakai semua aplikasi hari ini. Ya. Anda pakai, Anda hanya sebagai pengguna sistem. Kita hanya jadi pengguna sistem, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kita yang stres. Ya, teman-teman semua. Perhatikan baik-baik. Bersama KLPI ini yang akan terjadi. Bersama KLPI, Bapak Ibu. Lihat ya Bapak Ibu, ini niatnya KLPI loh. Sorry ya Bapak Ibu, ini bukan niat dari member-member. Mohon maaf, saya harus tegas sampaikan itu. Pemilik sistem yang saat ini ada, itu akan kita buat jadi penyedia produk. Mereka punya Gojek, boleh bawa ke sini, kita akan pakai. Ya. Dan karyawan tidak perlu lagi bekerja. Tidak ada lagi manusia jadi kerja. Hari ini Bapak Ibu lihat kan, berapa banyak karyawan yang digantikan posisinya dengan robot. Kita sambut robot-robot yang IQ-nya 140, kita suruh mereka datang, layani kita, kerjakan sistemnya. Suruh robot-robot yang sudah diciptakan melayani kita. Bahkan Bapak Ibu, anak-anak kita lah, keturunan-keturunan kita lah yang nanti jadi lebih hebat. Bikin robot untuk kerja di situ. Untuk melayani kita, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semuanya, kenapa ada di KLPI? Bapak Ibu adalah pemilik sistem. Sistem penghasil uang yang Bapak Ibu miliki saat ini. Ya, itu bukan secara cuma-cuma diberikan. No, Bapak Ibu bayar. Bapak Ibu miliki dengan mengeluarkan uang. Bapak Ibu memiliki dengan Bapak Ibu pakai sponsor dan Bapak Ibu bayar 2 kali lipat. Tidak gratis Bapak Ibu. Dan ingat itu harus dikerjakan. Kenapa? Karena Anda adalah pemilik sistem. Kalau Bapak Ibu jadi pemilik sistem dan Bapak Ibu tidak ngapa-ngapain, tanda tanya besar. Anda ngerti nggak Anda pemilik sistem? Ya. Nah, kenapa pembeli setia? Karena pembeli setia adalah penggerak ekonomi, Bapak Ibu. Tidak ada pembeli, tidak ada perdagangan. Dan Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Pembeli setia hanya ada di KLPI, teman-teman. Ya. Di tempat lain, Anda hanya sebagai pembeli. Anda hanya dirayu dengan promo-promo. Nih, diskon 60%, datang makan. Selesai promo, hilang semua. Tapi di sini Anda diberikan uang untuk belanja. Tuh lihat saldo Anda di aplikasi Ombak yang sudah punya saldo. Modal 500.000, ada saldo yang 3 juta, ada saldo yang 1 juta, ada yang 2 juta. Dan Bapak Ibu tolong cek orang-orang yang sudah WD hari ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersyukur nggak? Mereka berterima kasih nggak? Dan ingat Bapak Ibu, KLPI yang pengen Anda jadi pemilik sistem. Ya, jadi ayo sama-sama paham ini dulu. Ini hal yang sangat sederhana. Sepanjang kita hidup, selama ini kita cari uang masing-masing, Bapak Ibu. Bahkan cenderung sikut sana, pakai ilmu katak. Ibu katak, sikut kiri kanan, tendang bawah, jilat atas. Di sini tidak ada yang perlu dijilat, Bapak Ibu. Semua pemilik kok di sini. Di sini semua setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Selesai, Bapak.